Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 3 pelajaran animasi 3 dimensi. Ini adalah praktikum kita yang terakhir. Pada praktikum 3 ini kita akan membahas tentang penggunaan frame pada aplikasi Blender dan juga bagaimana cara menyisipkan audio ya pada aplikasi Blender. Jadi silakan kalian buka dulu aplikasi Blendernya ya. Nah, jika sudah, seperti biasa, kita hapus dulu ya cube-nya. Kita delete dulu. Boleh tekan X, kemudian delete. Nah, kemudian kita akan menyisipkan teks ya. Karena praktikum kali ini kita akan menggunakan membuat animasi sederhana ya. Animasi intro sederhana menggunakan teks ya. Kita klik Add, kemudian teks. Nah, di sini muncul teks ya. Untuk mengganti tulisan teksnya ini, kalian masuk ke menu edit atau edit mode ya. Tekan tab. Nah, tuliskan di sini misalnya nama kalian ya. Nah, kalau sudah mengganti atau mengedit, kembali ke objek mode ya. Kembali ke objek mode. Nah, di sini sudah diganti ya tulisannya. Kita akan mengatur teksnya ya, ada di menu, ada di objek data properties. Ini akan muncul satu icon baru ya, icon A, yaitu objek data properties. Diklik. Nah, di situ ada bagian geometri ya, geometri font. Nah, di sini kalian bisa mengganti font dan juga bisa mengatur paragrafnya ya, untuk mengatur teksnya. Alignment ini untuk mengatur perataan kanan kirinya paragraf ya. Kemudian font untuk mengatur nanti jenis fontnya, misalnya di sini saya ganti fontnya, jenisnya menjadi mana ya, kita cari. Nah, untuk tampilannya biar seperti ini, kalian tinggal diklik yang sebelah sini, display mode, kemudian kalian klik thumbnail ya. Nanti tampilannya muncul seperti ini. Nah, misalnya kita pilih yang mana ya? Misalnya ini ya, open. Nah, ini sudah. Kemudian kita atur ketebalannya ya. Mengatur ketebalan ada di geometri. Di situ extrude ya. Extrude-nya di sini 0, kita ganti menjadi 1. Kemudian enter. Nah, dip-nya di sini juga ada untuk bevel-nya. Dip-nya kita ganti menjadi 0,04 ya. Enter. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Tekan angka 7 ya, biar kita bisa lihat dari atas. Ini kalau misalnya ketebalan, kalian juga boleh dikurangi ya, kalau misalnya dirasa terlalu tebal. Enggak harus 0,4, disesuaikan saja. Nah, misalnya seperti ini. Tekan angka 7. Nah, kita akan menduplikat teks ini ya, dengan cara tekan kombinasi tombol shift, tahan, kembali lagi sini, shift D ya, shift D bersamaan. Saya ulangi ya, untuk menduplikat tekan shift D secara bersamaan, kemudian tekan G, kemudian karena kita akan membawa ke bawah atau menggesernya ke bawah, tekan G, Y ya. Nah, saya ulangi, shift D, shift D cepat, kemudian GY, tarik ke bawah. Nah, ini kita ganti lagi teksnya, tekan tab, kita ganti lagi misalnya multimedia. Nah, kita duplikat sekali lagi ya, kembali ke objek mode, kita duplikat sekali lagi, shift D, GY, tarik ke bawah. Nah, kemudian kita ganti lagi teksnya dengan klik tab, masuk ke edit mode, ganti lagi backspace ya, 12 misalnya, mm2. Tekan tab lagi. Nah, ini ya teksnya.
Oke, saya akan merubah dulu, ini enaknya kelasnya di atas ya. Nah ini saya akan pindahkan dulu posisi ini yang 12 kelasnya ini ke atas ya. Dengan cara tekan, karena kita akan menggeser. Jadi kalau kita geser itu keyboard, shortcut keyboardnya G ya. Cuman arahnya kalau Y ke atas sesuai dengan garisnya, X ke kanan kiri, Z itu ya nanti atas bawah juga ya. Nah, kita ngikutin sesuai garis ini. Misalnya kita mau gesernya ke arah garis hijau, maka tekan kombinasi tombol G, kemudian G lepas Y ya. Geser, kita ubah. G lepas Y. Bentar. Nah, terus oke, lanjut kita atur posisinya ya. Kita akan membalik tulisan nama dan jurusannya ya, menghadap ke depan ya. Posisikan di 3 ya, tekan keyboard 3 dari samping right ya, right ortografik. Kita ubah posisinya ini menghadap ke sumbu Y ya. Jadi kita akan rotasikan terhadap sumbu Y. Rotasi keyboardnya tekan R, lepas, kemudian Y, kita putar, lepas 90 derajat ya. Bentar. Oke, maaf, saya back lagi. Terhadap sumbu X ya, kita putarnya ke sana ya. Bukan terhadap sumbu Y, tapi terhadap sumbu X. Sekali lagi kita seleksi dulu ya, teks yang jurusan dan nama ya. Tekan 3. Kita seleksi, tekan Shift, kemudian tekan R, lepas X, kemudian lepas, klik ketik 90. Enter. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas, posisi angka 7 seperti ini. Nah, ini yang kelasnya ini kita perbesar aja. Teks yang kelas ini ya. Maaf agak ngelak. Nah, kita scale aja, perbesar. Perbesar sedikit. Untuk menggeser layar bisa tekan Shift, kemudian tekan ini ya. Shift dan scroll tengah ditekan. Jadi untuk menggeser layar, tekan Shift dan tekan scroll mouse. Nah, ini tampilannya. Misalnya kalau yang kurang besar, bisa di scale lagi. Nah ya. Nah ini karena di bawah garis hijau ya, maka ini kita seleksi, kita naikkan ke atas. Seleksi dulu teks yang nama dan jurusan ya. Tekan Shift, kita tekan G, kemudian kita bawa ke Z atas. Nah, ya. Ini juga boleh kita naikin sedikit ya. Kita naikkan sedikit, tekan G, kemudian tekan Z. Boleh kita naikkan sedikit. Nah. Kalau kebesaran bisa kita kecilkan sedikit juga ya. Oke, kita lihat dari posisi atas seperti ini jadinya ya. Nah, kita akan menambahkan satu untuk alasnya ya, menggunakan plan. Klik add mesh plan ya, kemudian tekan S, kita perbesar. Kita perbesar. Lagi, biar aja besar-besar bikin plannya, nggak apa-apa ya.
Ya, teksnya. Oke. Nah, ini kita membuat animasinya, jumlah framenya kita kurangi ya. Kita jumlah framenya kita jadikan 100 saja. Kemudian enter. Terus ya, kita akan mulai membuat animasinya ya. Satu persatu teks yang akan kita bikin animasinya ya. Nah, kita akan fokus ke teks yang kita sembunyikan dulu, teks yang ini ya, nama kita sembunyikan, jurusan juga kita sembunyikan. Nah, kita akan fokus ke teks yang ini. Kita akan buat animasinya dulu. Nah, di sini, di teks yang ini, extrude-nya kita ganti 0 dulu ya. Jadi 0, kemudian enter. Nah, masih di kotak itu, klik aja, klik kanan, kemudian klik insert keyframe. Nah, ini pastikan posisinya 0 ya. Saya ulangi. Jadi pastikan dulu posisinya ini di 0, posisi framenya, posisikan framenya di angka 1 ya. Ini tadi ya, saya ulangi. Nah, ini kan kita akan membuat animasi satu persatu teksnya ya. Kita akan membuat animasi teks yang ini dulu. Nah, ini posisikan framenya di angka 1. Kita akan mulai mengatur frame ya, frame by frame-nya. 1. Kemudian di sini kita ganti extrude-nya di object data properties. 1 ini kita ganti menjadi 0. Enter. Kemudian masih di kotak extrude, klik kanan pada mouse, pilih insert keyframe ya. Nah, kemudian pada frame 30, kita geser di frame 30. Ubah tadi extrude yang 0, kita ubah lagi menjadi 1 ya. Di frame yang 30. Ya, enter. Nah, kita klik kanan lagi, kita insert keyframe lagi. Nah, ya. Jadi 0, 1, 2, nah naik ya. Tekan spacebar untuk mengetes ya, mengetes animasinya. Oke. Nggak ada masalah ya. Kita lanjut. Ya. Kita posisikan kembali di frame yang 1 ya. Pada frame 1. Ingat pada frame 1 kita atur di buka object properties ya, simbolnya kotak ini. Klik kemudian cari scroll visibility. Nah, di sini ada show viewport, show render. Nah, di frame yang 1 ini kita hilangkan checklist viewport sama checklist rendernya ya, di frame yang 1 nih, di frame 1. Kemudian di kotaknya kita klik kanan, pilih insert keyframe. Di show render juga klik kanan, insert keyframe. Ya, ini yang di frame 1 ya. Kemudian kita lanjut ke yang frame kedua. Nah, di frame yang 2 ini kita munculkan kembali ya, kita checklist lagi show viewportnya dan juga show rendernya. Nah, masing-masing kotak kita klik kanan lagi, insert keyframe. Klik kotak yang render juga sama, klik kanan insert keyframe. Jadi masing-masingnya di insert keyframe ya. Nah, itu sudah di frame yang kedua. Kita coba lagi spacebar. Ya, jadi di frame yang 0 dia masih hilang. Kemudian di frame 1 dia mulai muncul. Frame 2 muncul sampai seterusnya di frame 30 ya. Dan seterusnya. Nah, nggak ada masalah. Oke. Lanjut lagi ya. Kita masuk ke menu animation ya. Nah, di sini kita akan mulai mengatur pergerakan animasi menggunakan grab ya. Nah, di sini kita ganti yang sini editor tipenya menjadi grab editor ya. Saya ulangi, klik yang di sini, klik editor type, kemudian grab editor. Nah, di sini nanti muncul ya.
muncul grab editor. Ini bisa kita geser-geser. Nah, ini bisa kita turunin ya. Nah, di frame yang kedua ya. Nah, kita posisikan frame-nya di frame yang ke-11 ya. Posisikan di frame yang ke-11. Jadi kalau kalian ngehang, kiranya berat komputernya, kalian bolak-balik tab aja, bolak-balik edit mode sama object mode ya. Misalnya kalian tadi agak ngelak, masuk ke edit mode, kemudian object mode lagi ya. Kita klik di teksnya, nanti muncul ini ya. Nah, ini tampilan ada garis ya di sini. Garis pada grabnya ya. Nah, sini. Nah, di sini kelihatan pergerakan animasinya ya. Nah, ini animasinya akan kita kita edit sedikit ya. Jadi di frame yang 11 kita klik lagi. Nah, ini ngehang kan ya. Ini nggak bisa diklik. Kita klik tab, edit mode, tab lagi object mode, baru bisa diklik dianya. Nah, kayak gini ya. Nah, kita geser ke frame yang 11. Kemudian di bagian teks ini klik extrude-nya ya. Nah, klik yang extrude-nya. Ini kelihatan nggak? Saya atasin sedikit ya. Nah, nih, yang ini diklik ya extrude-nya. Jadi extrude-nya sini garis hijau ya. Di sini frame-nya posisinya frame 11. Nah, kemudian klik titik yang di 0 ini ya. Nah, klik titik yang di 0 ini. Nah, pastikan yang terseleksi itu garis ungu dan titiknya, titik oranye ini harus di sini ya. Posisi seleksinya ini kan salah nih, ini yang seleksi viewport, kita akan menyeleksi yang extrude-nya, tapi kita seleksi yang titik yang di sininya, kita klik lagi. Nah ya, jadi posisi yang tersorot itu garis ungu dan titik yang di tengah sini. Nah, kalau sudah pas posisinya, nah di sini maaf. Nah, di sini nanti di pojok sini kita klik saja, nanti muncul di sini ada namanya aktif F-curve ya. Nah, di sini ada aktif F-curve. Ingat, posisinya frame 11, kemudian yang kita sorot itu extrude, titik yang disorot itu 0 ya. Di sini yang warna oranye titiknya harusnya 0 ya. Yang ini kan hitam, yang di sini harus warnanya oranye ya, yang 0 sini. Nah, kemudian kita di sini di bagian interpolate ya. Ini kan kepanjangan interpolation ya, interpolate-nya. Diklik di sini ada bezier ya, kita klik. Kita pilih di sini elastik ya. Elastik. Nah, nanti akan muncul berubah ya, garis ungunya dia berubah. Bentuknya kayak gelombang seperti ini ya. Nah, kemudian di sini amplitudonya kita kurangi misalnya menjadi 0,4. Kemudian periodenya, amplitudenya 0,4 ya. Saya ulang ganti lagi 0,4. Kemudian di sini periodnya kita ganti 7. Enter. Nah, frame-nya biarkan aja 1 ya. Frame-nya tetap 1. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, agak mantul ya, dia agak mantul. Nah, ada animasi seperti mantul, kayak pop up gitu ya. Nah, terus kita coba ya. Nah, ya. Kayak pop up. Oke. Nah, sudah jadi ya animasi untuk teks yang satu ini ya, sudah jadi. Sekarang kita akan mengatur animasi di tulisan yang jurusan ya. Tadi tulisan jurusannya di teks mana? Oh iya, di teks yang
Yang multimedia dulu. Nah, kita sorot yang multimedianya ya. Nah, kita sorot yang multimedianya. Kemudian kita posisikan framenya di frame yang 30 ya. Pada frame 30 kita aktifkan teks yang multimedianya. Kemudian kita klik kanan. Di situ ada pilihan insert keyframe. Pilih lock road scale ya. Nah, ini di frame yang 30. Kemudian pada frame yang ke-60 kita geser frame ke-60. Di tulisan ya, di tulisan multimedianya lagi kita klik kanan, kemudian insert keyframe, pilih lock road scale lagi. Nah, ya. Jadi seperti ini. Kita kembalikan lagi ke kursornya ke frame yang 30 ya, back lagi ke 30 ya. Tadi kan kita posisinya 60, kita kembalikan lagi ke posisinya ke 30. Kita pindahkan agak ke atas ya, tulisan multimedianya ini kita pindahkan sedikit ke atas. Kita pindahkan berarti move ya, tekan G, kemudian ke atas berarti Z, kita ke atasan sedikit. Nah, sini. Ya. Kemudian kita kunci ya, kita klik kanan, insert keyframe, kemudian lock road scale ya. Nah, ini posisi yang ke-30. Masih posisi di frame yang 30, posisi teksnya di atas ya. Kemudian pada frame yang ke-60 posisinya di bawah tulisannya ya. Tapi kita akan rotasikan, kita putar ya. Masih keadaan terseleksi tulisannya, kemudian tekan R, X, ketik 360 ya. Enter. Kemudian kita kunci lagi, klik kanan, insert keyframe, kemudian lock road scale. Nah, kita lihat, nah jadi putar dia ya, berputar. Untuk lebih lambat putarannya, ini kan putarannya cepat ya. Nah, agak lebih lambat sedikit. Kita klik di pertengahannya atau di frame 46 ya. Di frame yang ke-46. Nah, di frame yang ke-46 ini, nah di klik garis yang birunya ya di sini. Nah, ini garis birunya. Ini kita tarik ya. Kita tarik sampai pol aja, sampai muncul kursor ke sebelahnya. Nah, tarik. Nah, sudah ditarik, kemudian bagian interpolatnya lagi, di sini yang Bezier kita ganti menjadi eksponensial ya. Kita ubah menjadi eksponensial. Oke. Nah, baru kita kunci lagi ya. Oh, tadi sudah dikunci ya, maaf, tidak usah. Jadi sudah di interpolate. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Boom, ya jatuh. Dia berputar, boom, jatuh. Oke. Ini kita atur kembali ya. Ini 30 dia masih di sini. Kita di frame yang 30 pengen kita atur lagi kayak tadi, kayak animasi yang teks yang pertama. Jadi ini kita hilangkan lagi dulu ya visibilitasnya. Pada frame 30 di object properties ini, di visibilitasnya ini kita hilangkan dulu checklist show viewport dengan show in rendernya ya. Terus masing-masing kita insert keyframe, klik kanan insert keyframe, ini juga klik kanan insert keyframe. Ini di frame yang 30. Kemudian di frame yang ke-31 kita munculkan kembali, kita checklist viewportnya dan juga rendernya. Sama, kita klik kanan lagi masing-masing insert keyframe. Yang rendernya juga sama, klik kanan insert keyframe. Nah, ya kita boleh lihat lagi hasilnya seperti apa. Tuh, ya. Muncul. Oke.
Nah ya, sampai frame 60. Oke. Kita selanjutnya kita akan membuat animasi untuk teks yang ketiga ya, teks berikutnya. Kita aktifkan teks yang ini, namanya ya. Nah ini nggak mau diklik kan ya, ini ngehang. Kita klik tab, masuk edit mode, balik lagi ke objek mode. Nah ini ya, sudah terseleksi. Kita akan membuat animasi untuk namanya. Nah ini kita klik kanan dulu, kemudian insert keyframe, pilih lock rot scale ya, singkatan dari location rotation scale ya. Nah nanti muncul di sini 60 ya. Kemudian kita geser ke frame yang 90. Frame 90. Kemudian kita klik kanan lagi, insert keyframe, kemudian lock rot scale lagi. Ya. Nah, di frame yang ke 60, kita kembali ke frame 60 dulu. Kita geser tulisannya ini ya. Jadi kita lihat dulu di kamera view ya. Kita pastikan dulu di kamera view. Nah, ini objeknya kita pastikan dulu di tengah. Nah, ini tulisan namanya itu nanti harus di luar kamera view-nya ya. Kita atur dulu walk navigation-nya. Nah, ini kalau misalnya yang kurang lebar ya, plane-nya bisa kita lebar. Klik plane-nya, kita scale lagi biar kita tambah lebar lagi. Nah, biar bisa lebih luas kamera view-nya ya. Nah, ini. Nah, teksnya ini di luar kita bawa ke atas ya. Di luar kamera view, kita geser ke atas. G, kemudian Z, kita bawa ke atas di luar kamera view ya. Kalau kurang tinggi boleh atasan lagi ya. Nggak apa-apa tinggi-tinggi juga ya. Nah, kalau sudah, boleh lepas kamera view-nya ya. Tekan tombol shift. Kamera view. Nah, ini posisi teksnya yang sudah di atas ya. Teks ini kita kunci ya. Kita klik kanan teksnya. Kemudian insert keyframe, lock rot scale. Nah, ya. Jadi posisinya biar tetap di atas. Kemudian di frame yang ke-96, nah di sini antara 100 atau 90 dan 100 ya, 96. Di bawah posisinya. Klik sumbu birunya ya. Nah, ini sumbu biru yang ini. 96. Ini kalau ngehang boleh kita inikan dulu. Nah. Nah, ini sumbu biru yang ini ya. 96. Nah, di sini di bagian interpolate-nya kita ganti menjadi bounce ya. Nanti dia harusnya berubah. Nah, jadi berubah ya. Garis birunya berubah jadi bounce. Kemudian boleh kita tes lagi. Boom. Ya, mantul ya. Boom. Oke. Kalau di posisi kamera view, kita geser, mungkin kita paskan dulu ya, posisi yang pas. Nah, kita lihat hasil animasinya ya.
Oke, stop ya. Nah, itu tadi ya animasinya ya. Jadi udah selesai, jadi masing-masing teks sudah kita kasih animasinya. Sekarang kita akan mengatur materialnya atau pewarnaannya. Ya, untuk pewarnaan kita masuk ke menu shading. Ya. Jadi kalau sudah tampilannya dikira sudah fix, kita tinggal mewarnai ya, masuk ke shading. Kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Kita masuk di menu shading ini, kita akan mewarnai satu persatu ya. Kita akan atur dulu. Jadi masing-masing objek kita beri warna. Nah, kita akan mewarnai dulu yang teks yang kelasnya dulu ya. Cara mewarnanya, nah ini kalian klik add, klik new map. Nah, di sini ada material ya. Di sini ada material yang prinsipal ini kita delete aja, delete. Nah, kemudian kita add, kemudian klik search. Di sini kalian cari diffuse ya. Nah, ini diffuse BSDF ya. Nah, ini kalian hubungkan BSDF dengan hijau ini dengan surface ya. Nah, ya. Kita hubungkan ini BSDF dengan surface ya. Maaf tadi agak ngelak komputernya. Kita rubah warnanya misalnya menjadi apa? Terserah kalian ya. Merah. Misalnya mungkin di sini saturationnya bisa kita kurangi. Atau ungu. Nah, bisa. Terserah kalian pewarnaannya ya. Kemudian setelah jadi kita akan mewarnai yang teks satunya. Nah, ini ngehang lagi punya saya. Saya kembali ke layout dulu. Nah, ini kita warnai teks satunya dengan cara kalian klik yang agak yang browse material ini ya, yang kayak seperti bola ini, browse material, kalian klik yang material 1. Nah, di sini kalian klik yang angka 2 di sini. Nah, di sini kita ganti warnanya. Jadi misalnya biru. Oke. Saturationnya boleh kalian atur. Nah, kemudian kita akan mewarnai yang ketiga, teks yang ketiga. Caranya sama, klik yang material browse, klik material 1, kemudian diklik yang angka 2 sini, nanti materialnya berubah menjadi 3, kita ganti. 3. Oke. Nah, ini plainnya juga kita ganti warnanya ya. Untuk plainnya juga kita warnai. Klik material ini lagi, kita klik yang material 001 lagi. Nah, di sini klik lagi angka 2-nya, nanti jadi material 4 ya. Kita ganti lagi warnanya. Misalnya kuning. Saturationnya bisa kita kurangi gitu ya. Nah, ini tampilannya ya. Misalnya apa warna yang cocok ya? Biru ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, coba kita jalankan lagi. Oke, udah ya. Untuk pewarnaan sudah selesai. Stop ya. Sekarang kita tinggal mengatur posisi lampunya ya, posisi lightningnya. Nah, ini posisi lampunya. Kita kembali ke layout dulu. Ini saya hang. Nah, ketika ini ya, tadi kita masuk ke ini, kita rubah ke rendering ya.
view yang render. Kalau tadi kan kita yang material preview, sekarang kita ke rendering ya, rendered. Di sini kita atur lampunya. Kita bisa geser ya di sini. Gesernya tekan G ya. Mana lampunya nih? Nah, ini G, kita bisa geser, tekan G, kita geser lampunya. Nah, ini bisa lampunya bisa kita ganti ya menjadi area misalnya. G. Nah, misalnya di sini. Kita duplikat ya, tekan Shift D. Kemudian G, kita bawa misalnya ke sana. Kita rotate jadi 90 derajat. Nah, kita geser. Tadi lampu yang kedua G. Ini bisa kita rotate ya. Bisa kita ubah, kita rotate. Maaf. R90. Oh, maaf. Ctrl Z lagi. Nah, ini lampunya. Oke. Gimana lampunya? Ini ya. Jadi kita maaf. Ctrl Z. Lightningnya ya. Yang harus kita gerakan itu lampunya. Kalau ngehang lagi seperti ini, nah dirubah-rubah saja. Dari edit mode ke tab mode. Lightning yang 2. Kita geser. Ini bisa powernya bisa kita tambahkan jadi 3000 ya. Baik, yang pertama kita geser. Kita atur dengan sabar dulu lampunya ya. Kalau misalnya ini bisa pakai pivot aja kalau memang terlalu besar. Ini ya. Cari posisi yang pas.
Caranya kita ganti jadi 3000 ya. Enter. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Oke, cukup. Nah, dirasa sudah pas. Nah, kemudian kita akan merendernya ya. Nah, sebelum merender ya, oke. Maaf. Kembali lagi ke menu animation sebentar ya. Kita akan menambahkan di sini satu timeline untuk menyisipkan audionya ya. Ini posisikan di 0. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu lagi ya. Nah, di sini saya ulangi. Nah, di sini ada 2 ya. Tadi dia 1. Nah, ini saya tambahkan lagi satu ini ya, timeline untuk menambahkan audionya. Ini kursor berubah menjadi tanda tambah ini, kalian klik, kemudian kalian tahan, geser. Klik, geser. Nah, nanti akan muncul satu timeline baru ya. Nah, di sini dirubah editor tipenya, ganti menjadi video sequencer ya. Nah, di sini ini posisi yang atas 0 ya. Nah, yang bawah ini kita klik add. Nah, kemudian sound, pilih sound. Nanti suaranya akan ibu share di grup ya. Kita cari file suaranya ya. Nah, misalnya ini. Klik, bentuknya harus MP3 ya, MP3. Add sound strip ya. Nah, kalau kalian pakai headset bisa dites. Oke. Ini bisa digeser. Ya. Kita tes lagi. Ini bisa digeser lagi ya. Dites lagi. Oke, kalau menyicipkan suara sudah ya, tinggal kita masuk ke ini ya, renderingnya. Caranya masih sama seperti minggu kemarin ya, masuk ke output ya, output properties. Kita akan merendernya menjadi video ya. Jadi di sini outputnya kita tentukan dulu tempat penyimpanannya di mana. Misalnya saya di desktop, kemudian accept. Nah, kemudian di sini file formatnya kalian ganti ke FFmpeg ya. Kemudian di encodingnya, di sini kan ada kontainernya Matroska, kita ganti menjadi MPEG 4 ya, MP4 ya. Nah, kalau sudah, kita klik menu di sini, file edit render, kita klik menu render, kemudian klik render animation. Ya, nah, kita tunggu ya rendernya sampai selesai. Nah, itu aja untuk pertemuan hari ini ya. Jika masih ada yang kurang pas, boleh diulang lagi praktikumnya, dilihat lagi videonya ya. Nah, di situ ada banyak pengaturan frame, coba dicek lagi ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan praktikum hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.